Oke, di sini aku mau belajar dan membaca PPT histologi acara satu, histologi materi yang pertama yaitu teknik pembuatan dan pengamatan histologi jaringan. Jadi di sini akan bahas ini. Yang pertama adalah histopatologi. Histopatologi itu pertama kita belajar tentang histologi dulu. Histologi itu berasal dari kata histos dan logos. Histos yang artinya jaringan dan logos yang artinya ilmu. Jadi histologi itu adalah ilmu yang mempelajari jaringan. Kemudian ada namanya histologi, histopatologi yang berasal dari kata histos, patos, dan logos. Histos yang berartinya jaringan, patos yang berarti penyakit, dan logos yang berarti ilmu. Jadi di sini adalah ilmu yang mempelajari jaringan yang mengalami penyakit atau gangguan. Dan ada prosedur pembuatan preparator histologi. Yang pertama ada fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, dan embedding. Dan ini adalah alat yang digunakan dalam proses pembuatan histologi. Preparat histologi yaitu namanya mikrotom dengan beberapa bagian-bagiannya. Next itu yang pertama adalah fiksasi, proses fiksasi. Nah, proses fiksasi ini dilakukan bertujuan untuk mempertahankan struktur jaringan, mencegah adanya autolisis atau kerusakan jaringan akibat enzim seluler, dan menghentikan aktivitas mikroba. Jadi biasanya jaringan atau organ yang sudah dikeluarkan dari tempatnya, dari dalam tubuh itu lama-lama akan mengalami eh, kerusakan dari jaringan. Maka dari itu, untuk mencegah terjadi kerusakan dilakukan proses fiksasi. Nah, fiksasi ini ada dua macam, ada fiksasi suhu atau pembekuan dan fiksasi kimiawi. Yang pertama fiksasi suhu, ini bisa digunakan untuk preparat seluler atau bakteri. Jadi dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Kemudian, kalau yang jaringan besar ataupun organ itu biasanya menggunakan fiksasi kimiawi, yaitu perendaman dengan larutan fiksatif. Larutan fiksatifnya itu ada paraformaldehid 4% dan formalin. Jadi, dimasuk organ atau jaringannya itu dimasukkan ke dalam larutan yang namanya formalin. Dan yang harus diperhatikan itu yang pertama ada suhu, ukuran jaringan, volume larutan, dan lama perendaman. Selanjutnya ada dehidrasi. Nah, dehidrasi itu adalah bertujuan untuk menghilangkan air dari jaringan setelah fiksasi. Tadi kan fiksasi itu menggunakan formalin atau paraformaldehyid. Jadi di dehidrasi ini untuk menghilangkan pelarut tersebut dengan cara merendam jaringan dengan larutan alkohol bertingkat dengan konsentrasi meningkat secara bertahap dari 70, 80, 90 sampai absolut atau 100. Jadi nggak langsung 100 karena kalau misalnya langsung 100 akan menyebabkan pengerutan atau kerusakan jaringan. Jadi secara bertahap dari 70, 80 sampai 100. Selanjutnya, setelah dehidrasi, pemberian alkohol, maka alkohol tersebut itu harus dihilangkan dengan cara clearing. Nah, clearing ini dimasukkan, direndam di zat namanya zat clearing yang dapat bercampur dengan baik, yaitu pada alkohol maupun medium infiltrasi, misalnya parafin. Jadi proses ini untuk memastikan bahwa alkohol di dalam jaringan itu benar-benar udah digantikan dengan zat clearing. Zat clearingnya itu contohnya ada silol atau silen. Dan clearing ini itu membuat jaringan menjadi lebih transparan dan lebih mudah diiris saat mikrotom. Dan dilakukan dua kali setelah dehidrasi dan sebelum molting. Nah, setelah itu dilakukan infiltrasi dan embedding. Nah, infiltrasi ini dengan cara direndam di parafin juga secara bertingkat selama 30 menit di dalam inkubator. Jadi parafin itu akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam jaringan atau organ tersebut. Kemudian, parafin itu substansinya bentuknya cair pada suhu 52 dan 60, tapi akan keras pada suhu 20 sampai 25 derajat. Sehingga dapat memberikan dukungan mekanis pada jaringan. Karena jaringan itu kan lembek ya. Atau dia itu lembek, kemudian ketika di luar tubuh dia akan tidak seperti bentuk ketika dalam tubuh. Maka dari itu perlu parafin agar bentuknya itu tetap. Kemudian dilakukan embedding di mana jaringan yang telah diinfiltrasi lalu dicetak di dalam blok parafin sehingga lebih kuat lagi nih dan siap untuk di mikrotom. Gitu. Kemudian sectioning. Nah, pemotongan yaitu biasanya ukurannya 5 mikrometer yang masih mengandung parafin diletakkan di atas permukaan air hangat dengan water bath dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius, kemudian dipindahkan ke kaca objek.
Lalu perekatan di kaca objek, jadi potongan jaringannya itu diambil dengan kuas kecil, kemudian ditempel di kaca benda dengan albumin biar melekat. Kemudian eh, lalu setelah itu deparafinisasi untuk menghilangkan parafin dari irisan jaringan, yaitu dengan mencampurkan jaringan secara bertahap ke silen 321 selama 3 menit. Lalu rehidrasi itu kemudian pewarnaan berbasis air untuk meresap, jadi dengan mencelupkan jaringan ke alkohol dengan konsentrasi tinggi ke rendah selama 3 menit dengan aquades selama 5 menit. Kemudian staining. Jadi karena jaringan itu kan tidak berwarna, ya pucat gitu. Jadi diperlukan pewarnaan agar bisa dianalisis secara mikroskopis dalam mikroskop gitu biar tahu ini termasuk ke lapisan apa, ke jaringan apa seperti itu. Kemudian pewarna itu bekerja berdasarkan sifat asam basa, di mana kalau pewarna basa itu akan mengikat komponen basofilik, misalnya DNA, RNA, dan pewarna asam akan mengikat komponen asidofilik, misalnya protein, kolagen, dan mitokondria. Kemudian pewarna hematoxylin dan eosin itu biasanya paling umum, paling banyak digunakan karena memberikan kontras yang jelas antara inti sel dan sitoplasma. Jadi kalau inti biasanya itu lebih gelap warnanya dibandingkan sitoplasmanya. Lalu ada juga pewarnaan trikom atau trikom staining. Jadi di sini untuk membedakan nukleus, sitoplasma, dan serat kolagen. Jadi biasanya digunakan dalam studi ikat. Studi jaringan ikat karena mewarnai kolagen dengan warna biru atau hijau. Nah, kalau misalnya sitoplasma itu nantinya akan berwarna merah dan nukleus itu warnanya hitam menggunakan pewarna masam stain. Lalu pewarna hematoxylin itu diteteskan selama 2 menit ke jaringan dicuci dengan air mengalir. Kemudian pewarna eosin dengan cara meneteskan eosin pada jaringan selama 2 menit lalu dicuci selama 5 menit sama ya. Kemudian dehidrasi dengan alkohol 70, 95 sampai 100 selama 3 menit untuk menghilangkan air setelah pewarnaan. Lalu dikeliling dengan silen 321 selama 3 menit untuk menghilangkan sisa alkohol. Lalu di molting yaitu diberi etelan agar preparat tersebut itu lebih tahan lama gitu. Kriteria preparat histologi yang tepat biasanya dilihat dari struktur jaringannya itu jelas, pewarnaannya konsisten dan merata, jadi nggak cuma di satu bagian aja, tidak ada artefak atau mungkin bahan-bahan benda-benda asing yang ada dalam preparat tersebut. Kemudian ketebalannya itu sesuai, biasanya 5 mikrometer, lalu tidak ada kontaminasi atau kesalahan label. Dan ini adalah contoh dari preparat histologi yang sesuai dengan metode barusan, jadi terlihat jelas ya perbedaan antar selnya, kemudian warnanya juga terang, dan di sini terlihat bahwa adanya nekrosis pada intestin atau usus. Itu ditandai dengan ini black arrow, dilihat bisa terjadi nekrosis. Jadi sel usus sel filinya itu mengalami degenerasi. Kemudian sediaan dari jaringan keras. Nah, sebelumnya itu adalah proses untuk yang lunak. Nah, kalau misalnya yang keras itu sebenarnya sama dengan sediaan lainnya, tapi dilakukan dekalsifikasi jika ingin mengamati komponen seluler. Setelah fiksasi dilanjutkan dengan proses umum. Dekalsifikasi menggunakan larutan kuat, misalnya asam klorida dan asam formiat. Jika tidak dekalsifikasi, dapat langsung dengan metode gosokan. Nah, contohnya itu biasanya tuh pada preparat tulang. Nah, karena di sini tuh ada estes lakuna. Ini adalah sel-sel yang ada di tulang. Nah, ada lagi namanya teknik hapusan. Biasanya ini pada sampel yang cair, ada darah, susun tulang, cairan tubuh, atau kultur mikroorganisme. Dan dilakukan dengan metanol fiksasinya dan dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Biasanya menggunakan GIMSA. Oke, kemudian ada jenis-jenis mikroskop, ada mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya itu ada dua, ada mikroskop medan terang, jadi itu apa namanya? Latarnya itu terang, digunakan untuk setelah difiksasi di warna dan di mounting. Kemudian preparatnya itu untuk amak berwarna karena pewarnanya hematoxylin dan latar belakangnya itu terang. Kalau misalnya yang medan gelap itu latar belakangnya itu gelap. Biasanya untuk mengamati struktur kecil tanpa pewarnaan seperti bakteri atau sel hidup. Jadi latarnya gelap, objeknya yang terang. Kemudian ada mikroskop elektron itu lebih tinggi resolusinya, jadi itu bisa mengamati sel yang lebih kecil lagi dibanding mikroskop cahaya. Ada mikroskop transmisi elektron transmisi memberikan gambar ultrastruktur sel dengan pembesaran hingga jutaan kali. Digunakan untuk melihat organel sel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma. Jadi lebih ke organel lagi ya, bukan sel.